Anda masih belangsakan duitnya. Coba cek ke dalam diri Anda. Barangkali atensi kerja dan aktivitas Anda masih untuk uang. Bakat melarat itu karena kerjanya masih untuk uang. Bakat miskin itu kerjanya untuk uang. Anda yang sudah alami perubahan hidup lalu membaca kisah-kisah ini, Anda akan berkata, oh iya ya, saya mengalami itu dulu. Dan kalau Anda merasa mengalaminya, itu pertanda di dalam diri Anda ada sirkulasi harmoni antara spiritual dengan material. Alkisah, dia adalah seorang yang sekarang sudah kaya raya, memulai karir sebagai sales roti kacang hijau. Jualan dari toko ke toko dengan kompensasi bagi hasil dengan bosnya. Di tahun pertama, sebulannya paling berpenghasilan bersih 800.000 sampai 1 jutaan. Yang namanya ditolak calon pelanggan, dicuekin calon pelanggan, ditarget penjualan oleh juragan dengan target tinggi, sudah menjadi makanannya. Belum lagi kehujanan, kepanasan, itu sudah menjadi kewajiban. Ya, pahit. Duit kecil, tapi ya dijalani saja karena dia sudah punya anak istri. Hingga di tahun kelima, saat itu penghasilannya sudah naik antara 1,5 sampai 2 juta per bulan. Jaringan jualannya sudah makin meluas. Dia lumayan lugu orangnya. Maklum, dia cuma lulusan SMP dan lahir dari keluarga pas-pasan, sehingga dia yang kuasai pasar penjualan, tapi dia tetap saja menjualkan roti produksi juragannya. Dia tidak pernah sadar kalau jaringan pasar penjualannya, andai kata kemudian dia menjuali produknya sendiri, dia akan lebih kaya dan lebih punya duit. Kemudian di tahun ke-7, juragannya wafat di usia muda. Dia pun bingung kehilangan penghasilan. Lalu dia coba-coba memproduksi roti sendiri dan dijual ke jaringan pasarnya. Dan dalam 2 tahun usaha rotinya melesat dengan cepat. Hingga kini ia sudah menjadi juragan roti kaya, bahkan sudah merambah ke usaha-usaha lainnya. Artinya selama 7 tahun ia kerja tulus demi hidupi anak dan istri. Dia lugu, tidak pernah bertanya hasilnya berapa, ada uangnya atau tidak. Yang ada di hatinya cuman, aku harus menafkahi anak istri dengan cara yang bisa aku lakukan. Selama ini ia tidak bekerja untuk uang. Ia hanya bekerja untuk sebuah konsistensi memberi nafkah terbaik untuk anak istrinya. Alkisah lagi. Dia sekarang menjadi ulama kaya, memulai karir dakwah dengan mengampu pengajian rutin 2 mingguan di 2 tempat sambil mengajar ngaji beberapa santri yang berniat nyantri di pondok pesantrennya. 5 tahun kemudian, salah satu tempat pengajian rutinnya, pimpinan rombongan ngajinya itu adalah seorang haji yang kaya, tapi kemudian wafat. Namun, masyarakat di sana masih ingin melanjutkan pengajian tersebut. Lantas, salah satu jamaah menanyakan, selama ini sama pimpinan rombongan, Pak Kiai itu dikasih pesangon berapa ya? Seperti itu. Lah, si Kiai cuma bisa cengar-cengir, tidak enak hati menjelaskan apa adanya. Karena selama ini tidak ada amplop apapun, paling cuma rokok 2 bungkus. Namun karena si Kiai merasa itu adalah misi dakwah, ia hanya bisa menjalani dengan konsisten demi perjuangan agama Allah. Dan bersamaan dengan itu, pondok pesantren si Kiai pun maju pesat. Jaringan bisnis si Kiai juga merambah macam-macam menjadi banyak sekali. Karena didesak untuk menjelaskan, si Kiai jadinya jawab apa adanya. Yakni apa? Tidak pernah dikasih apa-apa ketika dia dakwah. Masyarakat pun melongo dan geleng-geleng kepala. Masya Allah, nggak nyangka Pak Haji itu ternyata tidak pernah ngasih apa-apa kepada Pak Kiai yang kemudian setiap bulan memberikan ceramah ngaji rutinan. Akhirnya masyarakat di sana pun melanjutkan pengajian rutinannya. Tentu dengan memikirkan ganti energi bensin dan ganti energi ilmu yang sudah dikeluarkan oleh Kiai, berbeda dengan cara berpikirnya Pak Haji yang sudah wafat. Artinya si Kiai selama ini bekerja tidak untuk uang, ia konsisten bekerja hanya di jalan Allah. Alkisah, ia seorang autor dan seorang pembicara motivasi, seorang trainer. Sebelum mencapai karir ini, dia hanya ingin berbagi ilmu ke publik melalui artikel-artikel yang ia unggah
ke Facebook. Sudah tidak ada bayaran, kerjaannya juga dinyinyiri netizen, disangkal direndah-rendahkan netizen, serta segala hiruk pikuk medsos ia alami semuanya. Namun karena ia passionnya kepada ilmu, bakat autornya ia asah terus dengan konsisten menulis di media sosial. 3 tahun kemudian ia mulai menjadi pembicara motivasi, sudah mulai menjadi seorang trainer. Dan saat itu hidupnya, baik karir maupun duitnya juga mulai berubah, mulai meningkat. Artinya selama 3 tahun, seperti apa capeknya berkarya menulis, dan dengan kondisi tidak ada harapan ada aliran uang. Namun karena kecintaannya kepada ilmu, ia tetap konsisten berkarya di media sosial. Ia tidak bekerja untuk uang. Nah, saya rasa Anda yang sekarang sudah sukses, lalu Anda mendengarkan kisah-kisah yang tadi saya sebutkan, pasti cuma bilang, oh iya ya, saya pernah mengalami itu. Nah, kenapa sih untuk menundukkan uang harus ada proses seperti di atas, proses yang seperti tadi saya ceritakan. Proses di mana Anda kerja namun tidak ada uangnya. Kalaupun ada uangnya, kecil sekali. Dan proses tersebut tidak sebentar, tapi tahunan. Itu karena jiwa Anda didesain untuk merajai dan berkuasa penuh atas sistem materialisme uang di alam semesta ini. Uang hadir di alam semesta ini karena kehadiran Anda di planet ini. Di planet Mars tidak ada kehadiran Anda di sana. Sistem ekonomi pun tidak bisa jalan. Beli pulsa di planet Mars tidak ada karena tidak ada telepon. Kenapa telepon di sana tidak ada? Karena manusia tidak ada yang hadir di planet Mars. Jadi sistem materialisme uang di alam semesta diciptakan untuk melayani Anda. Kehadirannya semata-mata untuk menjadi pelayan Anda. Sebab itu desain alam semesta telah menempatkan Anda sebagai raja dan penguasa atas materialisme uang. Legitimasi Tuhan atas takdir ini sudah jelas sekali. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Istimewanya bukan cuma materialisme uang yang ditundukkan untuk Anda. Sistem spiritualisme akhirat juga didesain tunduk kepada Anda. Surga dan neraka didesain tunduk melayani Anda. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan beberapa hadis tentang protesnya malaikat atas sistem pengistimewaan manusia ini. Malaikat pernah protes kepada Tuhan dengan pengistimewaan manusia ini. Malaikat merasa dirinya sama sekali tidak istimewa. Betapa tidak, manusia di dunia sudah diberi segalanya. Makanan enak, waktu istirahat, bisa nikah dan ngesek, punya uang dan segala kuasa dunia. Sementara malaikat tidak. Mereka hanya disuruh sujud dan bertasbih. Boro-boro diberi kesempatan ngesek, diberi kesempatan istirahat saja, tidak. Sebab itu malaikat protes. Manusia sudah diberi kebaikan di dunia, maka sebaiknya kebaikan di akhirat diberikan kepada para malaikat sebagai penyeimbang. Namun Tuhan tetap menggunakan kebijakan otoriternya dengan menolak tegas protes malaikat-malaikatnya. Sedemikian cantik desainnya. Kenapa di dunia ini malahan begitu banyak yang belangsak menjadi budak materialisme uang? Gambarannya seperti Shizuka Minamoto, artis porno Jepang, rekannya Maria Ozawa. Minamoto lahir dengan IQ 130. IQ-nya super tinggi, namun kecerdasan IQ bawaan lahirnya tersebut hanya gratisan hidup. Ia masih harus memperjuangkan agar IQ tingginya menjadi karakter ilmu yang bermanfaat. Namun di situ ia tidak memperjuangkannya, malahan ia ngacir membintangi film-film JAV. Demikian pula desain Anda sebagai raja di raja sistem materialisme uang. Bakal penciptaannya sudah ada, tinggal Anda mau memperjuangkannya atau tidak untuk menemukannya. Nah, agar Anda tidak belangsak menjadi budak uang, Anda perlu diproses agar jiwa Anda tidak mengabdi kepada uang. Anda pun diproses kerja untuk uang atau untuk apa? Dengan kerja capek tahunan namun tidak ada uangnya, di situ Anda teruji. Karena tidak ada uangnya tidak apa, kok tetap kerja. Berarti kerja Anda konsisten
bukan untuk uang. Derajat Anda jauh lebih mulia dari uang. Sudah seharusnya Anda bekerja untuk sebuah value yang lebih tinggi dari uang. Kerja untuk sebuah makna. Karena sistem kemaharajaan Anda di alam semesta inilah, kalau Anda kerjanya untuk uang, Anda tidak akan dapat apa-apa selain capek dan putus asa, dan malahan uangnya enggan-engganan mendatangi Anda. Sebab uangnya sendiri bingung dan stres. Uang merasa diciptakan sebagai pembantu dan pelayan Anda, malah Anda tidak bermental majikan, tapi bermental pembantu dan pelayan. Ibaratnya sudah hadirkan ART, malahan Anda yang cucikan baju si ART. Kan menjadi error. Kerja untuk uang itu contohnya bagaimana? Kerja 4 bulan keluar, katanya bayarannya kecil. Buka lapak dagangan 5 bulan, kemudian tutup, katanya hasilnya kecil. Mau buka usaha tidak jalan-jalan, katanya tidak punya modal. Mau nikah, asal calon suami kasih mahar gede ya mau nikah, kalau tidak ya tidak. Dan seterusnya. Anda masih belangsakan duitnya. Coba cek ke dalam diri Anda. Barangkali atensi kerja dan aktivitas Anda masih untuk uang. Bakat melarat itu karena kerjanya masih untuk uang. Cara merubahnya bagaimana? Ya, dengan Anda bekerja untuk sebuah komitmen. Komitmen untuk dakwah, komitmen untuk cukupi keluarga, komitmen untuk sukses, komitmen untuk sebuah pengabdian negara, dan seterusnya. Bekerjalah untuk sebuah komitmen. Jadi siapa bilang menjadi kaya itu hubbud dunya? Justru semangat untuk kaya jalan melepaskan diri dari cinta dunia, khususnya melekat kepada uang. Sebab dalam proses menjadi kaya itu Anda akan diuji dulu untuk melewati masa-masa kerja yang bukan untuk uang, namun masa-masa kerja untuk sebuah komitmen.